Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini aku mau setrika ya teman-teman. Ini adalah spray dan sarung bantal punya orang tuaku. Jadi hari Minggu kemarin itu aku kan kesana ya ke rumah orang tuaku. Terus beliau titip beberapa spray, kemudian sarung bantal dan juga beberapa sarung punyanya bapak untuk minta tolong dicuciin di rumahku. Karena beliau sekarang udah nggak kuat katanya kalau mau nyuci manual kain-kain yang besar-besar ini kan pastinya berat ya untuk membilasnya. Jadi beliau minta tolong untuk dicuciin di rumahku karena di rumahku kan ada mesin cuci ya. Karena cuacanya itu mendung aja, jadi hari ini tuh baru selesai dan aku setrikain sekalian supaya terlihat lebih rapi. Karena bentar lagi tuh aku mau ke sana, beliau tadi tuh telepon, katanya tuh mau ngasih aku mangga. Jadi di sana ada pohon mangga gitu dan beliaunya juga abis nguras kolam lele katanya. Jadi beliau ambilin beberapa lele buat aku supaya aku masak gitu. Dulu waktu beliaunya masih kuat gitu ya, sering banget datang ke rumahku nganterin makanan atau apapun yang ada di sana. Tapi berhubung sekarang udah nggak sekuat dulu ya, kondisinya udah banyak menurun gitu. Jadi beliau meminta aku yang datang ke sana. Jarak antara rumahku dengan orang tuaku itu nggak terlalu jauh ya teman-teman. Kita tuh beda desa aja, tapi masih dalam satu kecamatan. Jadi kalau ke sana itu jaraknya kalau ditempuh pakai motor tuh kurang lebih 15 menit gitu udah nyampe. Aku bersyukur banget tinggal dekat dengan orang tua ya teman-teman. Jadi orang tuaku itu hanya tetangga desa, sedangkan mertuaku itu rumahnya tepat di depan rumahku. Jadi kalau kita butuh apa-apa, misalnya aku butuh bantuan atau orang tua atau mertua butuh bantuan, itu tidak perlu waktu yang lama. Cuman emang gak enaknya tuh aku gak pernah ngerasain ya gimana rasanya mudik gitu kan. Buat temen-temen yang punya keluarga jauh, orang tua jauh gitu kan, pasti ada fase mudik gitu ya. Aku gak pernah mudik ya teman-teman. Karena aku dengan pak suami itu dulu adalah teman satu sekolah gitu, teman SMP dan juga teman SMA. Jadi kita tuh cinlok gitu ceritanya. Oke, ini aku udah selesai setrika dan langsung aku masukin ke tas. Dan bentar lagi aku mau berangkat, cuman aku nunggu anakku pulang dulu biar si Safa pulang dulu, terus aku bisa berangkat sementara dia nanti di rumah bersama adik-adiknya. Karena kalau aku berangkat sendiri itu naik motor kan pastinya lebih satset gitu ya, daripada kalau misalnya harus boncengin anak-anak. Karena emang kan aku nggak terlalu menguasai ya teman-teman kalau bonceng itu, karena aku nggak tinggi ya, jadi kakiku tuh kadang jinjit kalau naik motor. Makanya aku putuskan untuk pergi sendiri dan biarlah adik-adiknya itu si kecil sama kakaknya di rumah. Sembari menunggu si kakak pulang ya, jadi aku mau bersihin dulu ini area parkir di rumah. Mumpung motorku tuh masih di luar dan kan nanti mau pergi ya, jadi nggak aku masukin dulu. Ini aku mau sapu-sapu dulu daerah sini, plus nanti aku pel juga. Karena area parkir ini tuh sering kali aku nyapunya cuman asal aja. Soalnya kan susah ya kalau pas lagi ada motor atau di sela-sela sepeda ini tuh susah gitu loh untuk disapu. Jadi sering kali tuh aku nyapu hanya di jalannya aja. Nah ini mumpung motornya belum masuk dan aku juga nungguin si kakak pulang, jadi aku bersihin aja daerah ini, lumayan lah daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan. Soalnya kalau ngerjain kerjaan yang lain juga nanti nanggung, mungkin sebentar lagi si Safa udah pulang, kerjanya belum selesai, malah nanti nggak enak kerjain setengah-setengah. Dan gak lama kemudian anakku tuh udah pulang. Jadi setelah aku ngepel ruangan ini, aku bakalan langsung cus berangkat ke rumah orang tuaku. Ini juga cuaca mendung ya teman-teman, jadi aku harus sesegera mungkin berangkat dan sesegera mungkin pulang supaya jangan sampai kehujanan.
Oke, ini aku udah siap pakai jaket, helm dan masker dan membawa baju atau tadi tuh kain-kain yang punya orang tuaku. Aku udah siap berangkat ya teman-teman, dan ternyata tadi itu si Tama udah bangun tapi Unanya masih tidur. Jadi aku tadi tuh bilang ke Tama kalau aku tuh mau pergi beli obat. Kalau aku bilang kayak gitu dia nggak minta ikut ya. Ya ini bukan contoh yang baik untuk ditiru ya teman-teman. Kita berbohong kepada anak. Tapi kalau terlalu jujur juga ntar dia malah jadi sedih karena nggak diajak, dia malah rewel nantinya. Oke, singkat cerita aku udah pulang lagi ya ini teman-teman, karena tadi memang bentar banget langsung cus pulang karena cuaca udah semakin gelap gitu, dan sampai di rumah akhirnya hujan turun. Aku bersyukur nggak sampai kehujanan ya teman-teman. Dan sampai rumah tuh aku langsung masak itu lele yang dikasih sama orang tuaku. Ini aku masaknya tuh lele apa ya ini tuh ya, pokoknya ditumis aja gitu bumbu irisnya tadi itu yang bawang merah, bawang putih, ada kunyit, jahe, laos dan juga serai. Ditumis begitu aja dengan sedikit minyak, terus nanti aku tambahkan air dan udah langsung dimasukin aja lelenya gitu. Jadi nggak digoreng ya teman-teman. Ini tuh favorit banget buat aku sama anakku Safa karena ini cita rasanya tuh pedes gurih gitu, dan nanti juga dikasih tomat jadi ada asam-asamnya dari tomat. Sebenarnya ini tuh awalnya adalah resep asam-asam bandeng ya, yang biasanya aku masak juga. Tapi ternyata ikannya itu diganti lele pun juga sama enaknya. Kebetulan lelenya tuh yang dikasih ke aku emang lele yang masih kecil ya, kalau bisa dibilang tuh mungkin remaja gitu ya. Jadi ukurannya bukan ukuran standar yang biasa kita temukan di pasar. Jadi kecil mungil gitu, dimasak seperti ini tuh enak banget ya teman-teman. Masakan ala aku selalu minim minyak ya, karena aku tenggorokanku tuh sensitif terhadap yang digoreng-goreng. Dan anakku juga sama ya, si Safa itu juga gampang radang tenggorokannya. Oke, setelah dicek rasa udah mantep banget, sudah mateng dan siap untuk makan siang. Sembari anakku makan siang, ini aku lanjut mau nyuci piring dan berbagai alat masak lainnya ya teman-teman. Terus ini aku juga ada sisa minyak jelantah yang aku simpan di botol. Jadi itu nanti akan ada mbak yang bagian nampung minyak jelantah, kayak barang loakan gitu. Nanti per kilonya itu berapa gitu aku lupa. Lumayan ya teman-teman, bisa buat beli bawang-bawangan daripada dibuang begitu aja mencemari lingkungan. Mungkin ada teman-teman yang sama seperti aku yang menyimpan atau mengumpulkan minyak jelantah, atau yang belum dan kalian kepingin juga melakukan hal yang sama seperti aku, yaitu mengumpulkan sisa-sisa minyak jelantah ya, tidak membuangnya ke saluran air karena itu akan mencemari lingkungan. Kalian bisa cari di Facebook gitu ya. Aku tuh nemunya di Facebook sih, orang-orang yang mengumpulkan minyak jelantah karena minyak itu katanya sih mau diekspor sebagai bahan biosolar atau biogas gitulah, pokoknya seperti itulah. Buat kita para emak-emak yang namanya barang sisa yang masih bisa bisa menghasilkan uang itu kan sayang banget ya kalau kita buang begitu aja. Akan lebih bijaksana kalau kita kumpulkan dan bisa jadi uang lumayan buat tambahan uang belanja. Nah ini dia anakku makannya tuh lahap banget. Jadi tadi aku tinggal cuci piring, ternyata udah mau habis aja makannya. Sedangkan si Tama ini makannya menu seperti biasa, kesukaannya adalah nasi goreng. Karena lelenya tadi itu kan ada cabenya ya, jadi pedes gitu. Kalau nggak dikasih cabai soalnya nggak mantep rasanya. Jadi dua anakku dengan dua menu yang berbeda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap semangat menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di videoku yang berikutnya. Bye bye.